Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal tentang gelombang berjalan. Oke, di pertemuan yang kemarin ya, di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang mekanik. Maka di video ini akan kita lanjutkan pembahasannya untuk mengerjakan soal-soal gelombang berjalan. Ya, soalnya seperti ini. Untuk yang nomor 1, suatu gelombang transversal memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 sin pi dalam kurung 40 T min 0,5 X meter. Dicari adalah panjang gelombangnya. Nah, ini kita tandai dulu apa yang dicari biar fokus. Yang dicari adalah panjang gelombang, yaitu lambda. Ya. Sehingga nanti di dalam perumusannya kita harus menggunakan rumus yang ada lambdanya. Kan untuk rumus persamaan gelombang berjalan itu kan ada 3. Dari 3 itu kita nggak perlu pakai 3-3-nya. Pakai satu saja yang mirip. Ini saya pakai rumus yang ini yang mirip. Saya pilih yang Y sama dengan A dikalikan sin 2pi dalam kurung frekuensi kalikan waktu dikurangi X per lambda. Nah, sudah ada lambdanya ya, sama pas, sama-sama ada lambdanya, jadi saya pakai rumus yang ini. Tapi bentuknya agak sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di pi-nya di sini. Ini setelah sin di rumus aslinya itu kan ada 2pi ya. Ini 2pi. Tapi di soal setelah sin bukan 2pi, melainkan pi. Sehingga kita buat supaya sama. Supaya sama bagaimana? Nah, kamu jadikan yang soalnya yaitu yang pi, kamu jadikan jadi 2pi. Atau di rumus aslinya yang 2pi, kamu jadikan pi. Terserah. Yang enak yang mana? Yang enak yang 2pi-nya ini aja yang kita jadikan pi. Biar sama kayak soal. Seperti itu. Jadi kita rubah. Rumusnya akan menjadi seperti ini sekarang. Y sama dengan A sin P. Duanya kita masukkan ke dalam kurung semua ya. Duanya kita masukkan pakai perkalian pelangi seperti ini. Kita masukkan dalam kurung sehingga menjadi 2 FT min 2X per lambda. Nah, seperti ini jadinya. Oke, kalau sudah kita samakan dengan yang di soal. Oke, kita tulis ulang soalnya biar kelihatan persamaannya. Y sama dengan 0,2 sin pi di dalam kurung 40 T minus 0,5 X. Nah, ini soalnya. Lalu bagaimana cara menyamakannya? Ya, kita kasih tanda biar sama. Kita fokus mencari nilai lambda ya. Jadi yang rumusnya ini yang memuat lambda. Nah, kita samakan. Kita tulis di yang sebelah kiri sini. Kita tulis. Sini kita tulis. Berarti di situ diketahui rumusnya 2X per lambda nilainya sama aja dengan 0,5 X. Lalu kita kali silang sehingga mendapatkan rumusnya untuk lambda sama dengan 2X per 0,5 X. Antara X dengan X kan bisa saling membagi ya. Bisa hilang X dengan X-nya. Tinggal 2 dibagi 0,5. 0,5 kan setengah. 2 dibagi setengah sama aja dengan 2 kali 2. Hasilnya adalah 4 meter. Nah, seperti itu. Mudah ya untuk nomor 1. Selanjutnya kita mengerjakan soal yang nomor 2. Yang nomor 2 ini diketahui persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 0,2 pi T plus 0,4 pi X. Satunya meter. Dicari adalah frekuensi gelombang. Maka caranya mirip seperti yang nomor 1 tadi. Kita gunakan rumus-rumusnya atau persamaan yang umumnya,
yang mirip dengan soal ini atau yang sesuai dengan yang ditanyakan. Karena kita fokus yang dicari adalah yang frekuensi, maka kita pakai rumus yang mengandung frekuensi. Kan rumusnya kan ada 3 macam ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Bagi yang masih lupa atau belum tahu rumus-rumus persamaan umum gelombang berjalannya yang bagaimana, maka saksikan dulu video yang sebelumnya. Kata kuncinya gelombang berjalan. Oke, kita tulis dulu persamaan gelombang berjalan yang mengandung frekuensi, yaitu seperti berikut. Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung F kalikan T. Ini kan dia pakai plus ya di soalnya, kita juga pakai plus X per lambda. Kan di rumusnya itu kan boleh pakai min, boleh pakai plus, kan ada kondisi tertentu. Kita sesuaikan dengan yang di soal. Lanjut, kita tulis di sini sebelumnya gini. Ini setelah sin yang di soal kan tidak ada 2pi setelah sin. Sedangkan yang di rumusnya setelah sin itu ada 2pi. Jadi kita samakan dengan yang di soal. Kalau di soal habis sin tidak ada 2pi, berarti 2pi-nya masuk ke dalam kurung. Maka yang di rumus ini 2pi-nya harus kita masukkan ke dalam kurung juga, biar sama bentuknya. Maka akan berubah rumusnya menjadi Y sama dengan A sin dalam kurung 2pi F kalikan T ditambah ya 2pi kalikan X per lambda. Nah, seperti ini ya, rumusnya akan berubah jadi seperti ini. Lalu kita tulis persamaan yang di rumus yang di soal, yang diketahuinya kita tulis. Soalnya yaitu Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 0,2 pi plus 0,4 px 0,4 px tutup kurung ya. Jadi kita samakan, kita kasih tanda biar gampang. Fokus ke frekuensi. Frekuensi itu kan yang ini frekuensi, jadi kita samakan dengan yang ini ya. Jadi akhirnya kita tulis di sini yang sebelah kiri 2pi ft sama dengan 0,2 pi. Oh, maaf, di sini ada yang kurang saya nulisnya. Di sini di rumusnya muncul t ya, 0,2 pi t. Jadi ini juga sama, saya nulisnya 0,2 pi t. Nah, lalu T dengan T saling membagi, hilang, fokus mencari F. Berarti untuk F sama dengan 0,2 pi dibagi 2 pi sama dengan 0,1 Hz. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita sekarang mengerjakan soal yang nomor 3. Diketahui persamaan gelombang transversal memenuhi persamaan Y2 sin pi dalam kurung 8T plus 5X. Satuannya meter. Dicari cepat rambat. Kita tahu bahwasanya untuk cepat rambat gelombang, rumusnya itu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi rumusnya harus ada frekuensinya. Maka saya pakai rumus yang frekuensi sama lambda, jadi Y sama dengan A dikalikan sin dalam kurung 2pi F min, ini plus ya, kita pakai plus 2pi X per lambda. Nah, ini 2pi nya sudah langsung saya masukkan ke dalam kurung, jadi seperti rumus yang saya pakai untuk mengerjakan soal nomor 2 tadi ya. Jadi tidak usah bingung, 2pi nya udah masuk ke dalam kurung ya.
Terus yang bentuknya yang sin 2p-nya ini ya kita samakan, kita masukkan ke dalam kurung juga ya. Jadi Y sama dengan 2 sin, kita masukkan ke dalam kurung sehingga menjadi 8pt plus 5px. Seperti itu. Oke, lalu kita ingin mencari berapa lambdanya, berapa frekuensinya. Sehingga kita kasih tanda biar nggak bingung. Frekuensi, oh ini ada yang kurang rumusnya. Di sini harusnya ada T-nya di sini. 2pf itu muncul T. Nah, oke. Intinya untuk mengerjakan soal yang gelombang berjalan, ini kita cocokkan saja antara yang diketahui di soal dengan rumusnya, kita cocokkan. Jadi menurut saya ini lebih mudah daripada yang gelombang mekanik, harus butuh analisa, harus menggambar, harus begini, memahami maksud soal. Kalau ini kita hanya mencocokkan saja. Antara ini harus kita cocokkan dengan ini gitu ya, untuk mencari frekuensi. Oke, kita nyari frekuensi dulu. Berarti 2πf itu sama aja dengan 8pi. Berarti untuk mencari f adalah 8pi dibagi dengan 2pi. Kita ya, pi-nya saling menghilangkan, jadi frekuensinya ketemu 4 Hz. Nah, lanjut langkah selanjutnya kita mencari lambda. Ini hubungannya lambda, di sini hubungannya. Berarti 2pi per lambda nilainya sama dengan 5pi. Dengan kita kalikan silang, akhirnya kita bisa menemukan untuk lambda rumusnya adalah 2pi per 5pi. Seperti itu. Pi-nya bisa saling menghilangkan sehingga lambdanya ketemu 2 per 5 atau 0,4 meter. Lalu berikutnya kita mencari soal yang utama, yaitu kecepatan rambat. Rumusnya adalah lambda dikali frekuensi, di mana lambdanya tadi ketemu 0,4, frekuensinya ketemu 4, sehingga cepat rambatnya 1,6 meter per sekon. Nah, jawabannya adalah yang B. Ini adalah rumus konvensional, rumus yang cara apa ya, sederhana, cara yang zaman awal mula. Aslinya rumusnya kayak gini. Jadi mencari V adalah lambda kali frekuensi. Akan tetapi khusus untuk model soal yang pilihan ganda seperti ini, yang sudah diketahui persamaan gelombang berjalannya, untuk mencari cepat rambat tidak perlu dengan mencari berapa frekuensinya, berapa periode, berapa cepat rambatnya, tidak perlu. Boleh pakai cara seperti ini, tapi tidak harus, karena bisa pakai cara yang lainnya yang lebih cepat sekali. Caranya yaitu seperti ini. Ya, ini pakai cara alternatif. Cara alternatif untuk mencari V, cepat rambat. Rumusnya V sama dengan omega per K ya, rumusnya omega per K. Kita tahu di dalam perumusannya, rumusnya itu kan Y sama dengan A dikalikan sin dalam kurung omega T min Kx. Ya, ini kan adalah rumus dasarnya, yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx. Apa informasi yang dapat kita gali di sini? Saya kasih warna yang berbeda. Di sini kita bisa menggali untuk omega sendiri itu selalu berdekatan dengan T. Untuk nilai K berdekatan dengan X. Sehingga dalam soalnya ini nanti kita bisa menentukan berapa omeganya, berapa K-nya. Oke, kita tarik ke atas lagi biar kelihatan soalnya. Nah,
Tadi kita sudah tahu omega itu gabung dengan T. Di soal itu yang berhubungan dengan T itu adalah angka 8 ya. Jadi kita pakai di sini 8 per K. K-nya tadi berhubungan sama X. Yang berhubungan sama X itu adalah yang 5 kan gitu. Jadi ini 8 dibagi 5. 8 bagi 5 ketemunya 1,6 meter per sekon. Jadi sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwasanya nilai kecepatannya itu sama dengan yang sebelumnya yang pakai rumus pelan-pelan itu 1,6. Nah, ini merupakan cara alternatif yang lebih singkat, lebih cepat. Hanya bisa berlaku jika model soalnya seperti ini berupa persamaan. Jika tidak berupa persamaan, berupa data-data kalimat panjang seperti gelombang mekanik, maka tidak bisa, harus pakai cara pelan-pelan, yaitu mencari lambdanya, mencari frekuensi, mencari periodenya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 4. Diketahui persamaan gelombang transversalnya yaitu Y sama dengan 4 sin pi dalam kurung 10T min X meter. Dicari simpangan gelombang. Simpangan gelombang pada titik yang berjarak 1,3 meter dan waktunya 0,5 detik. Nah, persamaan simpangannya itu kita pakai yang di soal ya. Di soalnya udah jelas persamaan simpangannya, jadi kita pakai. Jadi langsung kita tulis, yaitu Y sama dengan 4 sin P dalam kurung 10T min X. Lalu kita masukkan kriteria yang diketahui di soalnya. Waktunya yang di soal itu kan pakai 0,5 detik, berarti ini 10 saya kalikan 0,5 dikurangi X. X-nya adalah sepertiga per 3 meter sama dengan 4 sin pi dalam kurung 10 kali 0,5 adalah 5 dikurangi sepertiga sama dengan 4 sin pi dalam kurung 5 dikurangi sepertiga itu adalah 4 2/3 gitu kan. Nah, ini kita teruskan di sebelah sini. Kita fokus ke nilai 4/3 4 2/3 dikalikan dengan pi. Kita fokus yang di sininya aja ya. Ini kan artinya begini, artinya sama dengan 4 pi ditambah 2/3 pi, kan gitu maksudnya. Secara matematika 4 2/3 itu kan sama aja dengan 4 ditambah 2/3 begitu. Sehingga 4 ditambah 2/3 kita kalikan dengan pi menjadi seperti ini. Lah, 4pi di dalam trigonometri matematika 4pi ini kan sudut 720 ya, 720 derajat. 720 derajat kan kembali ke titik 0. Jadi kita bisa menganggap ini sudutnya kembali ke sudut 0. Itu ya, seperti trigonometri matematika waktu kelas 10 ditambah 2/3 pi. 2/3 dikalikan 180 derajat. Pi-nya kan 180 derajat. Jadi di sini ketemu hasil 120 derajat. Nah, jadi kita masukkan di sini sama dengan 4 kali sin 120 derajat. Nah, kita pakai konsep trigonometri matematika lagi, bahwasanya sin 120 derajat itu kan sama dengan sin 60 derajat. Pakai sudut yang berelasi ya. Hubungan sudut yang berelasi yaitu sinus sudut tumpul itu sama aja dengan sinus sudut lancip, sehingga sin 120 nilainya sama aja dengan sin 60 yaitu setengah. Jadi kita masukkan di sini 4 keliru, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi 4 dikalikan setengah akar 3, jadi hasilnya adalah 2 akar 3 meter. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengerjakan soal yang nomor 5. Soalnya berupa gambar seperti berikut ini. Diketahui jarak AB 6. Terus ditempuh dalam selang waktu 0,25 detik, maka simpangan titik P memenuhi persamaan. Berarti yang dicari ini adalah persamaan simpangan titik P. Ya.
Saya memakai rumus yang seperti ini untuk mencari persamaan simpangannya. Rumus yang sederhana yaitu Y sama dengan sin 2P dalam kurung frekuensi kalikan waktu min X per lambda. Ini yang saya pakai untuk mencari rumus persamaan simpangan. Sehingga ada beberapa hal yang harus kita cari, kita dapatkan supaya kita bisa mengetahui persamaannya, yaitu lambda sama frekuensi. Oh, sama amplitudo. Maaf, ini amplitudonya belum kita tulis. Amplitudo ya di situ. Jadi ada 3 hal, amplitudo, frekuensi sama lambda. Nah, frekuensi, amplitudo sama lambda 3. Amplitudonya berapa? Di sini bisa kita lihat di gambar di soal. Ya. Amplitudonya adalah 0,5. Terus bergeraknya itu kan dari A menuju B. Bergerak dari A menuju B. Sehingga amplitudo yang saat di titik P itu adalah amplitudo awal. Kan bergerak dari A menuju B. Jadi saat dia berada di B itu adalah amplitudo awalnya, bukan yang di A. Yang adalah amplitudo yang baru. Jadi saat berada di titik B ya, atau di titik P inilah amplitudonya. Ini amplitudo. Amplitudonya kan ke atas, positif. Jadi nanti rumusnya pakai positif. Jika di titik P ini amplitudonya ke bawah, berarti negatif nanti rumusnya. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa tahu amplitudonya sebesar positif 0,5 meter. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk mencari panjang gelombang sama frekuensinya. Frekuensi itu rumusnya kan banyak gelombang dibagi waktu. Dalam gambar ini kita bisa tahu ternyata membentuk 1,5 gelombang ya. 1,5 itu 1,5 ya. Atau 3/2. Saya pakai 3/2. 3/2 gelombang dibagi waktu. Waktunya adalah 0,25. Seperti itu. Jika kalian masih belum tahu penentuan jumlah gelombangnya yang bagaimana, maka harus melihat dulu materi sebelumnya tentang gelombang mekanik ya, biar tahu karakteristik dari gelombang transversal itu bagaimana untuk mencari satu gelombang. Oke, kita lanjutkan. Ininya 3/2 saya bagi dengan 0,25 itu sama aja dengan 1/4. Nah, sehingga sekarang saya rubah bentuknya menjadi 3/2 dikali 4/1 ya. 4 kali 3 12 dibagi 2 berarti 6. Berarti 6 Hz kita sudah mendapatkan untuk frekuensi. Sekarang ke panjang gelombang, ke lambda. Nah, di sini terbentuk 1,5 gelombang, itu jaraknya adalah 6 meter. Ya, ini tadi yang amplitudo sudah dapat, frekuensi sudah dapat. Sekarang kita mencari lambda, diketahui 1,5 gelombang, 1,5 lambda, panjangnya adalah 6 meter. Sehingga untuk lambda panjangnya adalah 6 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 4 meter, seperti itu. Nah, lalu kita masukkan ke dalam persamaannya. Kita tulis lagi. Maka kita masukkan menjadi Y sama dengan A-nya adalah 0,5. Kemudian sin 2pi dalam kurung F-nya adalah 6T. Terus ini minus, karena larinya ke kanan ya, digambar arah rambatnya ke kanan. Ini arah rambat. Arah rambat ke kanan kan dia pakai minus. Terus X per lambda. X per lambdanya tadi 4. Nah, rumusnya harusnya seperti ini, atau yang nilainya setara dengan rumus ini. Kita cari pilihannya antara A, B, C, D, dan E. Yang nilainya setara dengan rumus yang kita dapatkan ini itu yang mana? Nah, kita harus ngecek satu persatu. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Oke. Yang perlu kalian perhatikan adalah setelah sin. Setelah sin, itu angkanya berapa? Di rumus yang kita dapatkan setelah sin itu 2pi. Ya kan? Maka kita cari di pilihan gandanya yang 2pi ini yang cocok yang mana? Ya, yang 2pi antara C dengan D kita lihat
oh ternyata tidak ada yang cocok, berarti yang C dan D ini pilihan yang salah ya, nggak usah kita pilih, salah. Lanjut kita ke pilihan yang A, B sama E selain C, D tadi. A, B sama E ternyata setelah sin itu pi ya, duanya nggak ada, berarti duanya sudah masuk ke dalam kurung. Berarti di rumus yang kita dapatkan ini 2 pi-nya itu harus menjadi pi, duanya harus kita masukkan ke dalam kurung ya. Nah, jadi duanya kita masukkan ke dalam kurung menggunakan perkalian pelangi istilahnya kalau dalam SMP dulu. Sehingga rumusnya akan berubah bentuk menjadi Y sama dengan 0,5 sin pi dalam kurung duanya dikalikan dengan 6T menjadi 12T minus X per 4 dikalikan 2. X per 4 dikalikan 2 menjadi X per 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan yang lainnya, bentuk yang lain, tapi masih sama nilainya. Nah, kita cek di soal A, B sama E mana yang benar. Ternyata yang benar adalah yang pilihan yang E. Seperti itu. Nah, sekian sampai di sini dulu penyelesaian soal gelombang berjalan nomor 1 sampai 5.